Jadi terjadilah sebuah pertemuan, berjumpa. Jangan Tuhannya datang, kitanya malah menjauh atau pura-pura nggak tahu. Jadi yang namanya iman adalah sebuah perjumpaan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari Jakarta, saya mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Harinya kita datang ke gereja. Harinya kita mempersembahkan aneka macam usaha, syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya berdoa untuk Anda, semoga di hari Minggu ini berkat-berkat Anda menjadi istimewa. Berkat turun deras seperti air terjun mengalir dari surga, masuk ke dalam hati Anda. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudara, bagikan berkat itu kepada sesama. Berbagi, itulah kuncinya. Sebab apa? Sebab Allah kita adalah Allah yang juga selalu berbagi. Berbagi kasih-Nya, berbagi pengampunannya, berbagi misteri dan kehendaknya. Allah membuka pintu-pintu rezekinya, pintu-pintu rahmatnya untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Hal itu selaras sekali dengan bacaan-bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 20 Agustus. Yaitu nubuatan dari Nabi Yesaya yang nanti kita akan melihat bagaimana nubuatan itu akan sungguh-sungguh terbukti, akan sungguh-sungguh terjadi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita lihat. Yesaya bab 56 ayat 1 sampai ayat 7. Ada satu kata-kata yang membuat saya tuh, ini kata-katanya indah banget. Keindahan dari firman Tuhan itu membuat hati kita tergerak dan juga merasakan rahmat-Nya. Yesaya berkata, sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang asing yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Jadi saudara-saudara, di Yesaya bab 56 ini kita bisa melihat sebuah universalitas keselamatan. Apa itu artinya, Romo? Kalau dulu keselamatan hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel, umat pilihannya ini bangsa pertama yang dipilih oleh Allah untuk merasakan privilege, untuk merasakan keselamatan, untuk boleh dekat-dekat bergaul dengan Allah, bahkan disebut sebagai kebun anggur Allah atau anak-anak Allah, bangsa kesayangan Allah, the chosen people. Tetapi saudara-saudara, dalam nubuatan Nabi Yesaya tadi kita bisa melihat ternyata keterpilihan Israel ini tidak hilang, tetapi dibuka juga kepada bangsa-bangsa lain. Tapi bukan sembarang bangsa, tetapi bangsa yang juga mau taat, mau setia, mau berlaku adil, mau hidup benar. Bangsa yang mau hidup sejalan dengan hukum-hukum Allah. Kepada merekalah keselamatan itu juga akan dirasakan, juga akan diterima. Bangsa yang mau taat dan percaya kepada Allah. Maka dari itu saudara-saudara, kita harus merasa bersyukur luar biasa karena kita juga adalah pribadi-pribadi yang boleh menyebut diri sebagai anak-anak Allah karena kita percaya Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tadi dikatakan saudara-saudara bahwa semua bangsa-bangsa itu akan dituntun oleh keadilan dan kebenaran dan menerima sukacita di rumah doaku, kata Allah berfirman seperti itu. Rumah doa. Gereja adalah rumah doa. Jangan jadikan gereja tempat yang lain-lain yang punya motif-motif pribadi, motif-motif manusia untuk kemuliaan kita, apalagi untuk cari duit, apalagi untuk cari keuntungan. Jangan. Rumah Tuhan adalah rumah doa. Tempat setiap doa didengar oleh Allah.
Tempat setiap umat Allah boleh mengungkapkan semua unek-uneknya, rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, termasuk permohonan dan jerit tangisnya. Tempat setiap orang berjumpa dengan kasih Allah. Tempat setiap orang dirangkul kembali oleh Allah dan menemukan damai sejahtera. Itulah rumah Tuhan yang adalah rumah doa. Tempat setiap orang mengalami sukacita. Saudara-saudara, sukacita sekali lagi berbeda dengan senang-senang. Kalau senang-senang, saya sudah pernah mengatakan, senang-senang itu berasal dari luar. Kalau yang luar-luar itu nggak ada, kita nggak senang lagi. Tapi sukacita, kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja dari dalam diri kita, yang menggerakkan sungguh-sungguh, yang membawa kita untuk semakin mengenal Allah, mengasihi Allah, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Nggak ada yang bisa merebut sukacita kita, karena sukacita kita berasal dari Allah dan bekerja dari dalam. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan Injil, yaitu dari Matius bab 15, saudaraku. Ini lagi-lagi kita bisa melihat ini. Bagaimana seseorang, orang asing, yang hidupnya murung, yang hidupnya penuh persoalan, yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja, yang hidupnya penuh dengan masalah-masalah. Ternyata orang asing ini juga mengalami sebuah sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Apa hubungannya, Romo? Orang asing, Tuhan Yesus dengan sukacita. Mari kita lihat yuk. Tokoh-tokoh yang diceritakan di setiap Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tokoh yang bergerak. Bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga yang lebih dalam dari itu adalah gerak hati. Dalam bahasa kitab suci seringkali dipakai kata pertobatan. Pertobatan itu, saudara-saudara, bukan kita mencuri terus kita nggak mau mencuri lagi. Kita selingkuh tapi kita nggak mau selingkuh lagi. Pertobatan tidak sesempit itu. Pertobatan artinya semakin menjalin relasi yang mendalam dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, saudara-saudara. Kalau kita kagak kudus, kalau kita kotor, sulit sekali bergaul, berelasi dengan Tuhan yang Maha Kudus ini. Maka bagian dari pergaulan kita, relasi kita yang mendalam dengan Tuhan, salah satu yang diminta oleh Tuhan adalah tinggalkan, buang dosa-dosamu. Kembalilah kepada Tuhan, mendekatlah pada Tuhan, menempellah pada sang pokok anggur ini, supaya kamu bisa hidup dan hidupmu penuh dengan sukacita. Dua pribadi gak bisa langsung menempel begitu saja. Karena dua pribadi ini dua pribadi yang sangat berbeda. Demikian juga Anda dengan teman, dengan pasangan hidup, dengan sahabat. Nggak bisa langsung nempel tiba-tiba. Diperlukan saling mengenal, saling membuka diri, saling menerima. Itu yang terjadi. Apakah dalam relasi kita dengan Tuhan sudah ada seperti itu? Semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kasih-Nya, semakin mengenal cara-caranya, semakin mengenal waktu Tuhan. Apakah sudah seperti itu? Mengenal bukan hanya di level kepala, tapi juga soal hati, saudara-saudara. Iman juga tidak meninggalkan soal rasa. Betul-betul, karena apa? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu dan segenap hatimu. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Apakah pengenalan kita sama Tuhan juga menyangkut soal pikiran dan juga rasa yang digerakkan. Dikatakan dalam Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah dua kota dari kota-kota yang disebut dengan Dekapolis, daerah 10 kota bangsa-bangsa asing. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Saudara-saudara, apakah Anda bisa melihat dengan lebih jelas? Kalau baca firman Tuhan jangan selonong, bois, terobos gitu aja. Tapi peka pada yang namanya gerakan. Tuhan Yesus datang
mendekat ke daerah Tirus dan Sidon. Perempuan dari Sirofenisia, perempuan Kanaan ini juga datang. Jadi terjadilah sebuah pertemuan, rendezvous kalau orang bahasa Perancisnya itu. Berjumpa. Jangan Tuhannya datang, kitanya malah menjauh. Tuhannya datang, kita malah diem aja cuek bebek atau pura-pura nggak tahu. Jadi yang namanya iman adalah sebuah perjumpaan. Saling mendekat. Yesusnya dan kitanya manusia juga begitu. Apakah kita sudah seperti itu dalam menjalin relasi kita dengan Tuhan? Dikatakan perempuan itu berseru. Dia berbicara sesuatu. Dia mengungkapkan sesuatu. Dia membuka mulutnya. Perempuan itu ngomong begini. Kasihanilah aku, ya Tuhan, putra Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudara, dari mulut perempuan asing, perempuan Kanaan lagi, perempuan yang menyembah dewa-dewa Kanaan, lahirlah sebuah ungkapan, sebuah harapan terjadinya pemulihan kerajaan Daud. Sebab perempuan ini menyebut Yesus sebagai putra Daud, bahwa memang betul bahwa Allah pernah bernubuat kepada Daud, salah satu keturunannya akan menjadi raja yang kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Jadi saudara-saudara, si perempuan ini bukannya cuma datang asal datang, dia mencoba mengenal Yesus. Siapa identitas sejati dari orang yang dia minta tolong ini? Dia menggali informasi. Kan dia bukan orang Yahudi. Dia nggak kenal Daud juga. Dia nggak kenal juga janji Allah kepada Daud. Dari mana dia tahu? Dia belajar mengenal. Dia minta kasihanilah aku. Kita nggak mungkin minta belas kasihan kepada orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Tetapi kepada orang yang bisa membantu kita. Lebih punya kuasa, lebih punya kekuatan, lebih punya daya daripada kita. Maka kita tunduk, kita minta belas kasihannya. Jadi luar biasa perempuan ini rendah hati. Datang pada Yesus dengan hati yang sungguh menunduk, bukan hati yang congkak dan sombong. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Mengapa Yesus tidak menjawab? Ternyata kalau baca kitab suci, jangan cuma sepotong saja. Harus baca sampai selesai. Jangan biarkan gara-gara ada ayat ini, tuh kan Yesus menolak orang-orang yang bukan Yahudi, nanti dulu. Sebab dikatakan, lalu para murid datang dan meminta. Apakah Anda sudah peka di sini? Yesus datang, perempuan itu datang, berbicara, memohon, meminta pada Yesus. Nah sekarang murid-murid Yesus juga datang dan meminta kepada Yesus. Ada dua kelompok, yang satu perempuan cuma sendiri pula, yang kedua kelompok para murid ada 12 laki-laki semua. Sebuah jumlah yang tidak seimbang. Mereka melihat perempuan ini datang mengganggu dan dia orang asing, meminta suruhlah ia pergi. Sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Perempuan ini mengganggu ketenangan Yesus, mengganggu ketenangan guru mereka. Tetapi saudara-saudara, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah yang dikatakan oleh Yesus adalah mengafirmasi apa yang diminta oleh para murid. Tetapi lagi-lagi kalau baca kitab suci jangan setengah-setengah, jangan dipotong-potong. Sudah dua tindakan Yesus sampai ayat ini. Yang pertama Yesus diam. Yang kedua Yesus mengungkapkan misinya. Bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu bukan. Nah, di sini sebetulnya perempuan ini diajak untuk berpikir siapa dirinya. Apa tidak salah kamu meminta kepadaku, bukan kepada dewa-dewamu? Dari situ Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dewa-dewamu sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dewa-dewa itu tidak bisa menolong dan membantu kehidupanmu.
Di situ sebetulnya perempuan ini diajak untuk menyadari situasinya, diajak untuk semakin melihat, mengenal, mendalami relasinya kepada Yesus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Saudara-saudara, lihat, perempuan ini bukan cuma bergerak datang pada Yesus, bukan cuma memohon, tetapi dia menggali lebih dalam lagi. Dan dia menemukan memang sungguh tidak salahlah dia datang pada Yesus. Bahwa pribadi yang ada di hadapannya ini adalah pribadi yang luar biasa. Makanya dia mendekat dan menyembah. Saudara-saudara, dalam kitab suci perjanjian lama, kalau kita lihat hanya Allah yang disembah, bukan yang lain. Di sini dikatakan perempuan ini menyembah Yesus. Dia menemukan sebuah kebenaran. Dia menemukan sebuah misteri yang selama ini menjadi benang kusut dalam pikirannya. Dan pribadi itu ada di hadapannya. Maka tidak segan-segan dia berkata lagi, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab lagi untuk kedua kalinya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Banyak pembaca kitab suci di sini terkaget-kaget mengapa Yesus menyamakan perempuan ini dengan anjing. Saudara-saudara, nanti dulu anjing di zaman Yesus itu tidak seperti anjing zaman sekarang yang tinggal di dalam rumah, dipelihara, dirawat, dibawa ke pet shop, bulanannya bisa 3 juta, 4 juta. Tetapi anjing zaman Yesus itu adalah hewan liar, tidak masuk ke rumah. Tapi kalau cari makan bisa di sekitar pelataran rumah, di pekarangan rumah. Seperti itulah perbandingan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dengan menggunakan kata anjing ini. Lagi-lagi untuk membuat perempuan ini mengenali siapa dirinya, sejarah hidupnya, masa lalunya. Bahwa dia orang luar, bukan bagian dari umat Israel. Dia nggak bisa masuk ke dalam rumah, tapi masih bisa menikmati kebaikan-kebaikan di luar rumah, misalnya di pekarangan. Dan itu ditangkap betul oleh si perempuan ini. Dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di situ perempuan ini menangkap betul-betul apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahkan misteri yang mau dibongkar oleh Tuhan Yesus. Bahwa anjing juga boleh masuk ke dalam rumah, makan di bawah meja tuannya. Bahwa orang-orang asing juga boleh masuk ke dalam rumah sebagai keluarga kerajaan Allah. Maka tidak heran saudara-saudara, Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Itulah pemenuhan nubuat dari Yesaya bab 56. Bangsa-bangsa lain akan dibawa dengan sukacita di dalam rumah doa Tuhan. Itulah saudara-saudara pesan Injil yang sungguh bagus hari ini. Datang pada Yesus, kenali Yesus, kenali juga siapa diri kita. Jalin relasi lebih dekat lagi, lebih akrab, lebih dalam lagi bersama Yesus. Pasti ada sukacita berlimpah, rezeki, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, berkat-berkat mengalir dalam hidup kita. Salam, Tuhan berkati.